Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arema FC tumbang di tangan Persita Tangerang. Blunder M. Rafli berujung kalah dari Persita dan respon menyedihkan Marco Santos atas hasil tersebut. Walaupun Arema FC menguasai semua aspek pertandingan, mulai dari penguasaan bola sampai dengan shot on target serta shot on goal, namun hasil yang tidak memihak kepada Arema FC harus diterima oleh seluruh punggawa Arema FC, dan Arema FC pun gagal happy ending untuk menutup akhir tahun 2025. Yang lebih menyedihkan pula bahwa laga ini hanya ditonton 405 penonton. Jumlah penonton paling rendah selama pertandingan Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan. Blunder M. Rafli membuat Arema FC harus kebobolan pada menit 90 saat menjamu Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026. Saat itu, bola yang dalam penguasaan M. Rafli mampu direbut oleh pemain Persita Tangerang, Dezan Rasik, yang langsung berujung pada serangan balik. Akibatnya peluang tersebut mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Andrzik Alexa untuk membobol gawang Arema FC yang dijaga oleh Lukas Frigeri. Gol itu pun membuat Stadion Kanjuruhan bergemuruh oleh luapan emosi dari 405 penonton yang hadir dalam pertandingan itu, dengan umpatan-umpatan dan juga kekecewaan yang sangat dalam. Parahnya lagi, Persita Tangerang hanya bermain dengan 10 pemain setelah Andrian Benyamin diusir pada menit ke-69. Hampir kurang lebih selama 30 menit Arema FC unggul dalam jumlah pemain dan mengurung Persita Tangerang. Namun hingga menit 98 Singoedan gagal menyamakan skor dan harus kalah dengan skor 0-1. M. Rafli yang baru dimasukkan pada menit 87 menggantikan Julian Guevara untuk menambah daya gedor lini depan Arema FC. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kekuatan di lini depan. Alih-alih menambah kekuatan di lini depan, namun kenyataan justru berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan oleh tim pelatih. Selesai pertandingan, M. Rafli tak kuasa menahan kesedihannya. Ia menutupi wajahnya. Ia menangis di tengah lapangan sembari diberikan motivasi oleh rekan setimnya. Tak hanya M. Rafli, beberapa pemain Arema juga meratapi kesedihannya. Hasil ini pun juga membuat Arema FC harus duduk di peringkat ke-11 tanpa perubahan dan membuat pelatih Arema FC Marco Santos sangat kecewa. Saya sedih dengan hasil pertandingan hari ini. Sementara itu, pemain muda Arema FC Raza Fahrezi juga kecewa akan hasil yang didapatkan timnya dalam pertandingan ini. Dimasukkannya pada menit ke-85, kehadiran Raza juga diharapkan dapat mempertajam lini serang Arema FC. Teman-teman sudah berjuang dengan sangat keras, kami mohon maaf atas hasil ini. Tentu kami akan melakukan evaluasi agar dapat menang saat melawan Bali United. Janji yang selalu diutarakan oleh pemain-pemain Arema FC untuk meraih angka setiap pertandingan, namun kenyataannya bahwa Stadion Kanjuruhan masih angker bagi Arema FC sendiri dan mudah bagi lawan untuk meraih poin di Stadion Kanjuruhan. Hasil ini membuat Arema FC mengalami 6 kekalahan beruntun di Stadion Kanjuruhan Malang. Singoedan masih berkutat di posisi 11 klasemen sementara Super League dengan koleksi 18 poin. Dipermalukannya Arema FC oleh Persita Tangerang 0-1 dalam lanjutan kompetisi Super League. Bermain menyerang sejak menit awal, Arema FC gagal menciptakan sejumlah peluang menjadi gol. Respon dari Marco Santos, pelatih Arema FC, setelah laga pun disampaikan kepada media. Bahkan saat Tangerang bermain dengan 10 pemain di pertengahan babak kedua, Singoedan masih kesulitan untuk menembus pertahanan pendekar Cisadane. Petaka datang di penghujung akhir pertandingan. Andrzik Alexa yang mampu mencatatkan namanya di papan skor usai sepakannya menembus gawang Arema FC. Marco Santos, pelatih Arema FC, cukup kecewa dengan hasil yang didapatkan timnya pada sore hari kemarin. Ia yang baru saja tiba di Malang dan langsung memimpin pertandingan pada tanggal 30 Desember tersebut.
tidak bisa berbuat banyak atas hasil pertandingan tersebut. Ia pun menegaskan dan menyampaikan bahwa Arema FC masih bermain baik. Semua tahu pertandingan ini bagus dari menit awal sampai menit akhir. Terus kami ada 19 peluang. Saya sedih dengan hasil hari ini. Ia menyampaikan bahwa pemainnya harus lebih tenang dan fokus dalam menciptakan sebuah peluang di depan gawang. Namun faktanya Dedik Setiawan dan kawan-kawan selalu gagal menembus pertahanan Persita Tangerang yang tampil lebih solid dalam pertandingan ini, termasuk penampilan gemilang kiper Persita Igor Rodriguez yang tampil gemilang dan menjadi MVP dalam laga ini. Peluang kami banyak tapi tidak terjadi gol. Kerja keras dari para pemain juga telah dilakukan dan pemain harus lebih siap untuk memaksimalkan peluang yang ada. Karena kalau kalah kami tidak bisa naik ke atas. Jadi ke depan kami harus lebih siap dan harus memenangkan pertandingan. Target sapu bersih kemenangan di 2 pertandingan kandang pun harus pupus, tidak terrealisasi setelah dalam 2 laga kandang Arema FC hanya mendapatkan 1 hasil seri dan sekali kalah. Ditegaskan Marco Santos, ke depan kami akan menghadapi Bali United. Kami harus melakukan persiapan yang matang untuk mencari poin lagi di sana. Begitu informasi yang bisa kami sampaikan kali ini perihal M. Rafli yang melakukan blunder dan menangis pasca pertandingan setelah Arema FC harus menelan kekalahan, dan juga respon menyedihkan Marco Santos asal atas hasil yang didapat oleh timnya Arema FC. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.